semuanya, saya Putu Debi Yolanda, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NPM 181304101. Di sini saya akan mensimulasikan praktik mengajar kelompok kecil dan individu. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu, mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya di sini masuk sekolah? Oke, nampaknya ada satu ya teman kita yang izin hari ini. Intan tidak berangkat karena sakit. Untuk itu mari kita doakan semoga Intan lekas sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita semua. Amin. Kemudian setelah mengecek kehadiran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk kesempatan kali ini, Ibu akan memimpin kalian berdoa. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, ada yang ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang definisi dan juga ciri-ciri teks berita. Kemudian untuk kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Baik anak-anak, mengapa sih kita harus belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks berita? Nah, ada manfaatnya anak-anak. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan bisa menyusun teks berita dan juga mengetahui struktur dan juga kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks berita. Nah, silakan sekarang kalian berhitung berdasarkan dari sebelah kiri ke kanan. Nah, kemudian nanti setelah sudah mendapatkan kelompok, kalian berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu akan membagikan tugasnya. Baik anak-anak, setelah semuanya bergabung ke kelompok masing-masing, mari kita diskusikan ya dengan kelompok masing-masing terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, Ibu sudah memberikan penjelasan di depan, di papan tulis ya. Itu ada namanya piramida terbalik. Jadi dalam piramida terbalik itu ada judul berita, kemudian yang paling atas itu namanya lead atau kepala berita ya. Kemudian ada tubuh berita dan juga ekor berita. Silakan kalian identifikasikan, nanti Ibu bagikan koran seperti ini ke kelompok masing-masing. Lalu silakan tugas kalian itu mengidentifikasikan struktur berita di kelompok kalian masing-masing. Kemudian nanti kalian akan menyajikan hasil diskusi di depan kelas. Baik anak-anak, waktu kalian untuk berdiskusi adalah sebanyak 20 menit. Silakan kerjakan berdasarkan kelompok yang sudah dibagi, dan jika ada kendala silakan kalian bertanya kepada Ibu. Baik, di sini Ibu mengecek terlebih dahulu ya. Kelompok 2, apakah ada kesulitan? Tidak ada ya. Kemudian kelompok 3, oh iya, ada pertanyaan, silakan diajukan. Baik, teman-teman semua, di sini ada pertanyaan dari kelompok 3, yaitu tentang 5W1H yang sudah Ibu tulis di depan, di papan tulis. Nah, kelompok 3 bertanya, Bu, itu maksudnya seperti apa? Baik, di sini akan Ibu jelaskan ya. Jadi 5W1H itu sebenarnya adalah unsur-unsur berita. 5W1H itu dapat kita temukan dalam satu teks berita. Seperti yang sudah Ibu tulis, itu ada what atau apa. Jadi apa peristiwa yang terjadi dalam berita tersebut, kemudian who atau kemudian why atau mengapa. Nah, mengapa peristiwa itu terjadi, dan setelah itu ada when, kapan. Kemudian ada where, di mana. Kemudian ada who atau siapa. Nah, bagian terakhir itu ada how atau bagaimana. Jadi bagaimana proses peristiwa
itu terjadi yang ada dalam teks berita itu merupakan rangkuman atau isi secara keseluruhan dalam teks berita. Nah, dapat digambarkan seperti yang ada di dalam piramida terbalik, yaitu ada judul berita, kemudian lead atau kepala berita, dan tubuh berita, dan juga ekor dari berita itu sendiri. Baik, itu tadi ya penjelasan atas pertanyaan dari kelompok 3. Ibu sudah jawab ya. Mungkin di sini ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan diskusi ini. Ya, silakan Lina, ada yang ingin tanyakan? Oke, jadi pertanyaan Lina itu apa perbedaan antara kepala berita atau lead dengan judul ya? Ya, jadi Ibu jelaskan ya. Jadi judul itu merupakan headline atau judul sebuah sesuatu yang menjadi pokok atau inti dari berita tersebut. Kemudian kalau lead atau kepala beritanya itu merupakan bagian awal berisi informasi yang sangat penting. Nah, seperti di sini Ibu sudah ada contoh. Ini merupakan bagian dari judul berita. Kemudian di paragraf awal itu biasanya disebut dengan kepala berita atau lead. Jadi di lead atau kepala berita ini merupakan peristiwa yang sangat penting. Jadi diletakkan di awal. Kemudian untuk tubuh itu informasi yang lebih rinci lagi, dan ekor berita itu informasi yang tidak terlalu penting. Seperti itu Lina. Bagaimana, sudah cukup mengerti Lin? Baik, jadi Lina sudah mengerti. Sekarang kembali ke kelompoknya untuk melakukan diskusi lagi. Baik anak-anak, waktu kalian untuk berdiskusi telah habis ya. Silakan untuk kelompok 1, 2, dan 3 mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1, 2, dan juga 3. Nah, hasil diskusi dan juga presentasinya sudah cukup baik. Ibu sangat mengapresiasi kemauan kalian untuk belajar dan kinerja kalian untuk mempresentasikan. Kemudian akan tetapi ada hal-hal penting yang harus kalian pahami dan kalian catat. Jadi tadi untuk kelompok 1 itu kurang mengidentifikasikan bagian dari kepala beritanya. Nah, itu kurang jelas diidentifikasikannya ya. Kemudian untuk kelompok 2 sudah bagus juga. Akan tetapi untuk unsur 5W1H-nya itu kurang rinci. Nah, untuk kelompok 3 tadi juga sudah bagus, tetapi untuk di bagian tubuh berita itu kurang dijelaskan secara detail. Jadi ini tanggapan Ibu untuk pembelajaran di pembelajaran selanjutnya ya. Jadi untuk sebagai catatan agar kita bisa belajar lebih lagi untuk minggu selanjutnya, seperti itu. Kemudian Ibu sangat mengapresiasi sekali ya. Oke, untuk mengapresiasi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita beri tepuk tangan kita untuk kita semua. Oke, anak-anak, jadi dapat kita simpulkan ya, dalam pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang struktur berita dan juga kaidah kebahasaan dalam teks berita. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dalam teks berita itu ada strukturnya. Strukturnya itu yang tadi piramida terbalik, ada kepala berita ya atau lead, ada judul, ada kepala berita, tubuh berita, dan juga ekor berita. Kemudian unsur kebahasaan yang ada di teks berita. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks berita tadi juga sudah diungkap oleh masing-masing kelompok ya. Jadi dalam teks berita tersebut kaidah kebahasaannya ada 2 ya. Yang pertama, penggunaan bahasanya bersifat standar atau baku. Jadi dalam teks berita seperti dalam koran, majalah, koran yang tadi Ibu berikan ya, itu sifat bahasanya baku ya.
hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan, karena yang membaca koran itu kan tidak hanya anak muda, tidak hanya orang tua, tapi dari semua kalangan. Kemudian yang kedua itu penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Jadi biasanya di dalam teks berita itu ada informan ya, atau sumber beritanya itu ada, biasanya dalam teks berita itu ada kutipan langsung. Jadi ketika narasumber itu berbicara, di dalam teks berita dituangkannya dengan menggunakan kalimat langsung dan juga ada kalimat tidak langsung. Nah, selain kedua struktur tersebut, jadi dalam teks berita kalian bisa lihat halaman 17 ya anak-anak, itu ada konjungsi bahwa, kemudian konjungsi temporal dan kronologis. Nah, konjungsi temporal itu adalah konjungsi waktu, dan kronologis, jadi berita itu kan biasanya diceritakan secara berurutan sesuai dengan kronologis. Keterangan waktu ya, seperti yang ada di 5W1H, ada keterangan waktu when, kapan, kemudian kata kerja mental, dan juga kalimat langsung. Itulah simpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah ikut belajar dalam pelajaran Bahasa Indonesia Teks Berita ini dengan sangat aktif, antusias, dan juga bersemangat. Kemudian Ibu berpesan kepada kalian semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini, dan juga jangan lupa untuk terus belajar, berproses agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Ibu rasa cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran di minggu depan, silakan kalian persiapkan bahan-bahan pembelajaran yang akan kita lakukan pada minggu depan. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan dan juga tetap semangat dalam beraktivitas. Baik, Ibu rasa cukup pembelajaran pada hari ini. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan atau membimbing kalian dalam pembelajaran, Ibu minta maaf, dan kepada Tuhan Ibu mohon ampun. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Selamat siang semua, sampai jumpa di minggu depan.